Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita masih membahas tata nama senyawa karbon yaitu asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karboksil. Gugus karboksil adalah COOH. Rumus umumnya adalah CnH2nO2. Dan di sini adalah gugus fungsinya. C yang berikatan akrab dengan O, kemudian berikatan dengan OH, dan dia akan mengikat alkil. Gugus fungsinya adalah COOH, dan ini rumus strukturnya adalah RCOOH. Tata nama IUPAC senyawa karboksilat. Untuk memberikan nama IUPAC pada asam karboksilat, cari rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Itu ditetapkan sebagai rantai induknya. Kemudian rantai induk tersebut diberi nama dengan awalan asam dan akhirannya OAT. Nama IUPAC-nya adalah asam alkanoat. Kemudian penomoran dimulai dari atom C yang mengandung gugus COOH sebagai nomor 1. Perhatikan contoh berikut. Ini merupakan senyawa asam karboksilat karena mengandung gugus COOH. Kita beri nomor dari atom C yang mengandung COOH. Jadi penomorannya 1 dan 2. Sehingga pada senyawa ini terdapat 2 atom C yang mengandung gugus karboksilat. Namanya adalah asam etanoat. Perhatikan pada contoh soal berikut. Pada senyawa berikut mengandung gugus asam karboksilat yaitu COOH. Kita beri nomor dari yang pertama adalah pada gugus COOH-nya mengandung 3 atom C dan dia merupakan asam karboksilat sehingga penamaannya adalah asam propanoat. Perhatikan pada senyawa berikut. Senyawa berikut mengandung gugus asam karboksilat yaitu COOH. Kita beri nomor dari atom C yang mengandung gugus karboksilat, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini kita tetapkan sebagai rantai induk karena ini adalah rantai terpanjang. Jadi namanya adalah asam butanoat karena mengandung 4 atom C. Dan di sini terdapat 3 cabang metil pada nomor 2, 3, dan 3. Jadi namanya adalah asam 2,3,3 trimetil butanoat karena mengandung 3 cabang yaitu cabangnya metil. Perhatikan juga pada contoh soal berikut. Pada senyawa berikut mengandung gugus COOH. Kita beri nomor 1 pada COOH-nya dan cari rantai terpanjangnya. Untuk rantai terpanjang, kita pakai yang paling panjang yaitu yang lurus. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 sehingga namanya adalah asam pentanoat. Di sini terdapat 2 cabang yaitu metil dan etil. Etil terletak pada nomor 3 dan metil terletak pada nomor 4. E dan M terletak lebih dulu E pada alfabet sehingga penamaannya menjadi asam 3-etil 4-metil pentanoat. Sebagai latihan soal, silakan kalian berikan nama IUPAC pada senyawa berikut. Ini merupakan senyawa asam karboksilat karena mengandung gugus COOH. Tata nama trivial senyawa asam karboksilat. Nama trivial asam karboksilat diambil dari nama latin sumber alami asam karboksilat terkait. Sebagai contoh, asam metanoat atau HCOOH karena mengandung 1 atom C disebut asam format karena ditemukan pada semut, di mana nama latin dari semut adalah formica, jadi disebut dengan asam format. Asam butanoat disebut asam butirat karena ditemukan dalam mentega, dengan nama latinnya adalah butirum. Berikut adalah nama trivial dari senyawa asam karboksilat, bisa kalian baca sendiri. Apabila pada asam karboksilat terdapat cabang atau gugus pengganti, maka posisi cabang atau gugus pengganti pada rantai induk dinyatakan dengan huruf latin yaitu alfa, beta, gamma, dan omega. Atom C alfa adalah atom C nomor 2 yang terikat langsung dengan gugus COOH. Atom C beta adalah atom C nomor 3 yang terikat langsung dengan gugus COOH. Atom C gamma adalah atom C nomor 4 yang terikat langsung dengan gugus COOH. Dan atom C omega adalah atom C nomor 5 yang terikat langsung dengan gugus COOH. Perhatikan pada senyawa yang di sebelah kiri. CH3, CH, OH, COOH ini merupakan senyawa asam karboksilat yang mengandung gugus lain yaitu OH. Gugus OH terikat pada nomor 2 setelah COOH. Jadi disebut dengan asam alfa hidroksipropanoat karena OH terikat pada nomor 2. Dan pada senyawa yang ada di sebelah kanan karena di sini CH3, CH2, CH, CH2, COOH. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini rantai terpanjangnya adalah 5 atom C, maka disebut dengan asam valerat. Dan terdapat cabang metil pada beta, yaitu
atom C nomor 2 setelah COOH sehingga disebut dengan asam beta metilvalerat. Selanjutnya adalah senyawa ester. Ester merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus karboalkoksi. Jadi, seperti asam karboksilat tetapi hanya sudah lepas, sehingga gugusnya menjadi COO atau rumus strukturnya menjadi RCOOR dan rumus umumnya adalah CnH2nO2. Untuk tata nama IUPAC ester, namanya adalah alkil alkanoat. Untuk alkil berasal dari gugus R yang terikat pada atom O-nya, dan alkanoat adalah gugus R yang terikat pada CO-nya. Jadi, kita lihat pada contoh soal berikut, ini adalah alkil dan yang sebelah kiri RCO itu adalah alkanoatnya. Kita lihat pada contoh soalnya, yang terikat pada O itu adalah CH3. Ini sebagai alkil, dia namanya adalah metil. Sedangkan yang ada di sebelah kiri, COO dimulai dari 1, 2, 3, 4, dia mengandung 4 atom C, jadi namanya adalah butanoat. Jadi nama senyawa tersebut adalah metil butanoat. Perhatikan contoh soal selanjutnya. Yang terikat pada O adalah CH3 metil dan dia mengandung 2C, di mana nomornya seharusnya dari 1, 2 ya. Jadi namanya adalah metil etanoat. Kemudian contoh soal selanjutnya adalah etil metanoat, di mana yang terikat pada O adalah alkilnya etil karena mengandung 2 atom C dan dia mengandung 1C pada alkanoatnya. Pada senyawa berikut, di sini yang terikat pada O adalah CH3CH. CH3 ini merupakan isopropil dan kalau kita beri nomor pada COO-nya nomor 1, 2, 3 namanya adalah propanoat. Jadi namanya adalah isopropil propanoat. Untuk tata nama trivial dari ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaannya adalah gugus alkanoat ester mengikuti nama trivial asam karboksilat. Sebagai contoh, HCOOCH3 namanya metil format. Untuk nama IUPAC-nya adalah metil metanoat. Kemudian CH3COOCH3 metil asetat, sedangkan nama IUPAC-nya adalah metil etanoat. Jadi hampir sama dengan yang tata nama dari trivial asam karboksilat untuk belakangnya alkanoatnya. Sebagai latihan, silahkan kalian tuliskan nama senyawa berikut. Kita bahas untuk soal yang A, CH3, CH2, CH, CH3, COOH. Ini mengandung gugus COOH atau asam karboksilat. Sehingga kita cari rantai terpanjang, dimulai dari COOH, nomornya adalah 1, 2, 3, 4, mengandung 4 atom C, jadi namanya adalah asam butanoat. Dan terdapat cabang di nomor 2, cabangnya adalah metil, sehingga namanya menjadi asam 2-metil butanoat. Kalian juga bisa melihat contoh soal yang E di sini. Yang E, jika kita jabarkan rumus strukturnya, C mengikat 3CH3, kemudian D mengikat COO, dan selanjutnya mengikat CH, di mana CH mengikat 2CH3. CH mengikat 2CH3. Ini merupakan gugus ester. Jadi, kita cari yang dekat dengan O itu adalah sebagai alkilnya. Alkilnya ini adalah isopropil, dan alkanoatnya ini. Untuk alkanoatnya kita beri nomor 1, 2, dan 3. Berarti dia mengandung 3 atom C, namanya adalah propanoat, dan terdapat 2 cabang. Cabangnya nomor 2, terdapat 2 cabang metil. Jadi namanya adalah isopropil 2,2 dimetil propanoat. Bagaimana kalau kalian disuruh menentukan struktur dari senyawa berikut? Seperti pada aldehid dan keton dan alkohol eter, maka penamaan kita tuliskan dari belakang. Jika penamaannya adalah asam 2-etil 2-metil pentanoat, maka kita tuliskan dulu asam pentanoat, yaitu asam karboksilat yang mengandung 5C. 1, 2, 3, 4, 5, di mana COOH ada di nomor 1, kita beri nomor 1 dan 2. Di nomor 2 terdapat cabang etil dan metil, jadi kita bisa gambarkan 2 cabang etil dan metil, dan kalian bisa melihat untuk soal yang B, C, dan D-nya. Demikian pembahasan mengenai tata nama asam karboksilat dan ester, semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk berlatih soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.